Jadi setiap main kan tadi coach bilang gitu kan ya, ada aja masalah mungkin dari dasar pengetahuan knowledge mereka tentang posisi mereka di gimana. Gue walaupun gue juga nggak begitu ngerti tentang posisi ya gitu loh, tapi gue selalu nekatin ke mereka seperti ini. Lu main bola, lu keluarin duit. Kalau lu main hanya untuk fun dong, buat apa? Yes. Ada effort yang harus lo keluarin gitu. Exactly. Lo main kalah nggak apa-apa, tapi lo main bagus. Yeah. Ini sebenarnya udah jam 12 lewat nih, tapi ya karena kita lagi di gunung, di Malibero Olympic Center, jadi hawa dinginnya masih kerasa. Enaknya gitu ya Bung ya? Parah. Oke, tadi sayangnya Bung Nardo hari ini masih belum bisa main. Kenapa kaki lo emang? Nggak tahu nih, coach di bagian sini nih kayak sobek. Oke. Ya kan, udah dibenerin. Kemarin kan rekomendasi dari coach yang Yoi, ya, tapi itu 2 dari hari. sepak bola juga, oleh-oleh dari sepak bola Iya, juga? always. Ini cedera paling parah beta nih, Bu. Tapi nggak gua akan kapok lah ya? Enggak lah. Sebelum itu kenapa Kecintaan, tadi? lebih kecintaan Oke. ya. Iya. Sebelum itu kenapa tadi lu mau cerita? Sebelum itu udah pernah cedera juga? Atau Enggak, gimana? maksudnya ini cedera paling parah beta. Oh, paling parah? Dulu paling engkel kan. Ini paling Oke. parah dia di 3 bulan mau main bola. Oke. Paling lama. Oke. Dibawa kemana-mana belum. Tapi kemarin coach rekomendasi tempatnya. Udah agak mendingan? 2 kali bertemu udah mendingan. Oke. Lo adalah sosok yang kalau misalnya di masjid gitu ya. Ini contoh ya. Kalau kita di masjid pasti dia jadi ustadznya, pasti jadi center of attention gitu. Kayak tadi ngobrol di sana pasti selalu Bung Nardo yang tampil di depan gitu. Jadi gue suka karena dia orang yang menghidupkan suasana. Terlepas apapun ceritanya, tapi ya namanya kita fun ya. Jadi lucu-lucuan apapun bahan ceritanya kayaknya jadi lucu aja buat kita ya. Dan itu enaknya kita berteman sama siapapun gitu, nggak mandang lu orang mana, agama lu apa, warna kulit lu apa dan seterusnya. Bung, lu akhirnya mempersatukan orang-orang dengan bahasa bola satukan kita. Yes. Coba lu ceritain dikit soal itu. Bola satukan kita. Wah, itu menurut gue itu dari bahasanya aja itu tuh kayak warm gak sih? Yes. Hangat gak sih? Dan memang seharusnya begitu ya sepak Iya, bola. karena memang sepak bola itu emang harus gitu Oke. loh. Dari sepak bola itu gue kenal banyak teman. Oke. Mungkin 90% teman-teman gue dari sepak bola. Yes, me Dari too. zamannya gue Oke. futsal dulu. Ya coach juga pasti gitu lah. Yep. Coach pasti kenal semua banyak orang dari bola gitu. Terus apa salahnya kalau gue bikin satu komunitas itu bisa ngerangkul semuanya. Yes. Gak pentingin etnis, gak pentingin agama, kulit, karena kulit dan lain-lain gitu. Siapa lu, equal, kaya, miskin, segala macem. Iya. Gue pengen satuin di situ gitu loh. Dan alhamdulillah gue bisa gitu. Mulai komunitas ini jadi wadah buat orang-orang yang emang mau cari teman, di situ bisa dapat kerjaan juga gitu kan. Iya. Karena memang harus bisa saling tolong menolong juga ya. Iya, itu. Oke. Dan waktu itu kalau nggak salah lu udah puterin liganya kan ya? Udah, bola satu udah berjalan 8 tahun, udah bangun 8 tahun. Liga tuh udah yang kelima sekarang. Liga itu. Sebenarnya menariknya sepak bola komunitas memang harusnya ada liganya ya. Ya. Lu naruh aturan khusus nggak, misalnya kayak tidak boleh ada pemain profesional misalnya, Ya. atau ada specific rules. Misalnya specific rules itu misalnya kalau gue di level youth atau di level sekolah sepak bola atau sekolah, biasanya tim yang sudah menang lebih dari 3 kurangin pemainnya. Karena nggak asik juga, karena misalnya ini kalau gue bandingkan dengan sepak bola di anak-anak, karena level mereka untuk lebih memberikan pengalaman dia. Jadi kan ngapa gunanya menang 10-0 atau bahkan 100-0 tapi memang lawannya lemah gitu kan. Berbeda misalnya udah 3-0, oke, dikurangi jadi misalnya tadinya 7-7 jadi 7-6, kan ini udah menang nih gitu yang 3. Kalau lu ada specific rules yang kayak gimana? Specific rules enggak lah, karena kan komunitas sendiri umurnya tuh memang udah dewasa semua gitu ya. Dan specific rulesnya tuh emang only ada di grup aja. Oke. Grup bola satu kita tuh hampir 2 grup tuh hampir 500 orang. Wow. Oke. Dari 500 orang itu gue cuma butuhnya sekitar 120 orang untuk pergi. Dan mereka tuh excited semua. Oke. Dulu mungkin gue masih mini soccer, nah terus kan gue akhirnya main yang
football kan pertama kalinya kan. Konvensional, balik lagi ke sepak bola konvensional. Konvensional gitu loh. Rusa sih nggak ada, kita cuma pokoknya yang only group aja, yang member di grup aja, nggak ada yang keluar. Oke. Itu sih. Kesulitannya apa, Bung? Ngurusin Kesulitannya- biasanya kan ya, biasanya nih yang kita temui. Satu, ketidakdisiplinan, misalnya katakanlah kita bilang kick off jam 7, mereka baru datang setengah 8, Ya, bahkan udah berantem dan segala macam lah. Apa sih kesulitan yang lu temui? Kesulitan yang gue Spesifiknya? temui itu adalah kedisiplinan. Itu Oke. pasti pertama. Aha. Ya hampir semua Tim. pasti punya masalah kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, karena gue cukup stress gitu di komunitas cukup stress. Oke. Gue selalu menekankan kalau lu nggak datang, let's say tim A main pertama jam 8 Ya. gitu loh. Yang datang 7 orang, tetap 7 orang itu main. Berapun hasilnya, akhirnya mereka punya ada rasa kesadaran, rasa memiliki tim itu, akhirnya ya udah mereka datang lebih tempo. Oke. Ya kan? Jadi masalah kedisiplinan aja sih. Terus karakter sih, Bang. Oke. Karena kan gue kan biasa kan ada yang dari mana-mana gitu Yes. kan. Wah, kerasnya gila segala macam. Iya. Masalahnya di situ sih. Tapi baik lagi, kayak tadi gue bilang awal, kehangatan itu bisa bikin semuanya tuh aman. Oke. Itu yang gue Menyadari terapin. itu ya. Gue selalu terapin di bola satuan kita gimana caranya semua member gue mereka nyaman di situ. Mhm. Kalau mereka udah nyaman di satu tempat, pasti mereka akan baik lagi. Iya. Itu yang gua Ngembangnya juga gampang gitu ya. Iya gitu loh. Dengan karakter gini, gue ambon, karakter gue keras. Mhm. Terus gue kenal sama orang-orang yang lebih keras dari gue gitu. Akhirnya gue yang lebih tenang untuk ngadepin orang gitu kan. Kita ngobrol heart to heart, ngomong masalah komunitas segala macam. Akhirnya mereka ngerasa nyaman gitu. Gue hargai mereka. Kita habis main bola, kita makan yuk. Gue ajak mereka makan. Itu yang penting kan. Oke, satu iya, meja iya, kita iya. ngobrol satu dengan lainnya gitu. Akhirnya mereka ngerasa kayak mereka tuh dihargai di situ. Yes. Ya kan, akhirnya mereka ngerasa dihargai di situ. Akhirnya udahlah gue balik lagi lah kesini lah. Yes. Oke, dan seharusnya sepak bola mengindustri apapun levelnya, termasuk bukan cuma level profesional, karena di level anak-anak juga harusnya dapat porsi lebih, khususnya dari sponsor. Ketika kita bicara mengindustri, apakah sepak bola komunitas itu juga bisa dijual secara profesional ke Di luar bola satukan kita, Iya. di luar bola satukan kita sangat bisa jadi industri, bahkan bisa jadi apa sih namanya youth scout ya, yang Oke. buat cari-cari Iya, iya. talenta. Contoh kita kayak Nitro deh. Mhm. Ya kan, Nitro itu juga komunitas, tapi pemainnya bagus. Akhirnya ada beberapa pemain Nitro yang diambil untuk bermain di liga profesional. Oke. Secara nggak langsung itu menguntungkan secara secara komunitas dan pasti ada fee-nya yang masuk ke situ. Oke. Sangat gitu. Tapi kalau untuk bola satu kita nih, sekali lagi saya tekanin coach, bola satu kita itu bukan komunitas yang ngejar komersil. Oke. Karena kita emang dibangun basicnya adalah untuk acara sosial, Ya, 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 ya. ya kan, acara sosial. Jadi apapun kita harus saling transparansi untuk masalah itu. Tapi harusnya kalau ada sponsor juga welcome kan lo. Sangat welcome. Iya. Tapi gue nggak mau gue nggak mau ada orang tuh berpikir kayak bola satu kita jadi komersil nih. Oke. Main di profit BSK nih, center. iya kayak gitu gue nggak mau Oke. gitu loh. Oke. Semua yang masuk, ini coach harus tahu, semua duit yang masuk dari sponsor segala macam itu gue bikin. Kalau nggak gue bikin liga hadiahnya gue bagi buat anak yatim, atau enggak di sponsornya itu masuk gue bikin acara untuk yang setiap tahun setahun sekali. Buat teman-teman juga. Buat temen-temen Jadi gue baliknya bagi ke anak ke buka puasa bareng anak yatim, Oke. yang bola bareng anak yatim, kayak santunan kayak gitu. Coach. Oke. Kalau di BSK sendiri ada jalan-jalan away-nya, misalnya kayak FT nih, teman-teman dari FT Oh iya, pernah ke FT sih Singapura, jalan-jalan. ada pernah ke Bali, kemana gitu. Kalau lu ada planning ke sana juga? Ada. Jadi dalam waktu dekat ini kayak bukan Januari gue pengen BSK Gus di Bali. Mhm. Ya kan, karena kalau komunitas manajemennya sehat, kedepannya itu gampang manage. Yep. Itu penting banget. Itu penting buat teman-teman nih. Kalau kalian punya komunitas manajemen yang sehat, jangankan ke Bali, ke Singapura kalian bisa. Yes. Gue Nah. pernah lihat Bung Nardo ini bikin apa namanya IG story gitu tentang yang kayak gini nih. Iya. Gitu. Bagaimana cara lu mau bikin sepak bola komunitas itu nggak ada bumbu rahasianya sebenarnya. Iya. Tapi kalau mau tips-tipsnya nih tadi diceritain. Gitu. Iya, kayak gitu kan. Jadi Yes. ada rencana mungkin di tahun ini gue pengen ke Bandung dulu. Oke. Dari Bandung lihat animonya gimana. Gue pengen entertain anak-anak gue nih main di Bali. Oke. Karena kan di Bali sekarang udah mulai Iya, open lah ya. Yes. Oke, Bung, gini loh, karena kita bicara juga dari sisi pelatih gitu Yes. ya. Mungkin bukan mungkin ya, kayaknya boleh dibilang 90% lah ya, 90% bahwa yang main di sepak bola komunitas, gue nggak bilang tidak mungkin ya, tapi 90% orang yang main di sepak bola komunitas tidak akan menjadi profesional, pemain sepak bola profesional gitu ya, 90% lah ya, karena tetap ada kemungkinannya untuk bisa
profesional. Tapi harusnya mereka juga bisa didatangkan satu kesadaran bahwa akan lebih baik kalau mereka tahu basic sepak bolanya, peraturan sepak bolanya. Karena kita masih sering nemu tuh, misalnya lemparan ke dalam salah, terus offside nggak ngerti apa itu offside, posisinya salah, atau yaitu teknis sepak bola kayak misalnya passing, kontrol, dan dasar segala lah ya. macam. Yes. Ya kalau misalnya kayak gitu, menurut lu perlu nggak sih diberikan edukasi gitu? Dan gue selaku pelatih, lagi-lagi gue juga bukan pelatih top sih, tapi gue sangat welcome tanpa cas sepeser pun untuk ngebantu siapapun gitu. Kalau gue gini, setiap main kan bola satu kita punya jadwal dalam 1 bulan. Kita tuh setiap Rabu jam 8 di RTC. Jadi setiap Rabu itu kita udah ada jadwal bang, 1 bulan full. Ya kan. Nah, Di lapangan konvensionalnya. Di lapangan konvensional. Dulu kita mini soccer, cuma market anak-anak gue ini lebih maunya tuh lapangan gede gitu. Mini soccernya kurang. Iya. Ya udah, jadi setiap main kan tadi coach bilang gitu kan. Ada aja masalah mungkin dari dasar, pengetahuan knowledge mereka tentang posisi mereka di gimana. Gue walaupun gue juga nggak begitu ngerti tentang posisi ya gitu loh. Tapi gue selalu nekatin ke mereka seperti ini. Lu main bola, lu keluarin duit. Kalau lu main hanya untuk fun dong, buat apa? Yes. Ada effort yang harus lo keluarin gitu. Exactly. Lo main kalah nggak apa-apa, tapi lo main bagus. Iya. Kalau gue selalu tekanin ke anak-anakku gitu. Proudnya, puasnya tuh dapet. Iya gitu loh. Karena apa? Walaupun lo kalah tapi lo main bagus, itu proses. Daripada kayak coach bilang tadi, daripada lo main bagus, nggak ada effort buat diri lo, buat apa? Yes. Nggak ada proses. Dan itu yang selalu gue tekanin ke anak-anak. Walaupun memang gue nggak bisa bilang ya udah gede gitu udah bisa lah mereka untuk mereka passing, mereka tahu posisi mereka di mana gitu. Gue cuma tekanin ke mereka, lo harus ada effort main, karena di saat lo effort itu ada aja tuh ability yang lo naikin. Mungkin dari cara bermain lo, visi misi lo, passing lo, sprint mungkin segala macam. Ada pasti yang mereka kembangkan lah di situ. Gitu. Jadi kalau kapan-kapan gue menawarkan diri untuk bisa ngasih latihan boleh ya? Sangat boleh. Bukan bermaksud menggurui gitu ya, tapi maksudnya sharing ilmu. Karena balik lagi kadang-kadang orang dinyatakan menguasai sesuatu harus ada kertasnya dalam tanda kutip. Nah kebetulan gue punya lisensinya gitu kan, kebetulan aja. Jadi dan gue lihat karena gue justru pingin ngajarin ini karena gue fokusnya sekarang di grassroots. Jadi gue mudah-mudahan paham banget lah soal bagaimana, karena sepak bola apapun levelnya nggak jauh-jauh dari passing and receiving, ball control, self defending, fishing, sama goalkeeping karena ada kiper gitu ya. Nah itu kalau bisa di share gue akan seneng banget. Sekali lagi for free ya, termasuk teman-teman yang lain juga for free, gue tidak mengenakan biaya gitu ya. Tapi balik lagi harapan gue adalah ada sesuatu yang harus didapat ketika kita sharing ya. Jadi welcome ya kalau kapan-kapan gue harus. Ini pokoknya nanti kita terjadwal lagi, pokoknya coach nanti mainnya dulu ya sekali ya. Siap. Kemarin sebenarnya gue udah diundang, cuma kebetulan kemarin gue ngelatih 3 kali berturut-turut dari pagi dan kayaknya berusaha capek banget, jadi gue merasa berhutang sama Bung Nardo. Tapi nantilah kita datang. Pokoknya harus main nanti. Bung, thank you banget ya. Sama-sama coach. Oke, sip. Kalau lu punya kata-kata terakhir buat teman-teman, karena gue yakin BSK juga welcome buat semuanya, kayak lu tadi bilang tidak terbatas pada usia, warna kulit, agama, suku dan lain-lain. Lu mau share sesuatu terakhir untuk penutup? Pokoknya kalau teman-teman nih, terutama yang anak rantau ya, yang mau cari teman di Jakarta, mungkin yang mau nyari kerjaan gitu loh, follow aja dulu Instagram Bola Satuan kita. Yes. Nanti di situ kita sharing-sharing atau nggak mau masuk grup bisa gitu loh. Karena gue percaya dengan adanya komunitas satu wadah, kalian tuh bisa apa ya namanya ya coach? Bahasanya apa gitu? Kalian tuh ya bisa berinteraksi dari saling situ, menguntungkan ya. Karena dari situ, dari sepak bola, dari komunitas, dari wadah itu, kalian bisa dapat teman baru, kerjaan, ya kan, bisa dapat lingkungan yang positif vibes buat kalian. Ya. Pokoknya follow aja lo Instagram Bola Satuan kita. Oke, nanti di mention deh Siap, Coach. Oke, itu aja untuk TikTok Football First. Oi. Thank you, Bung. Thank you.